Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Setiabudi dari kelas Swift akan mempresentasikan hasil ujian praktik reinforcement learning pada penggunaan algoritma SARSA Environment Taksi V3. Langsung saja menuju pembahasannya. Latar belakang. Pada dasarnya, reinforcement learning adalah salah satu cabang dari machine learning yang memungkinkan agent untuk belajar dari interaksi dengan lingkungannya dan mencari keputusan terbaik yang diambil dalam situasi tertentu. RL telah berhasil diterapkan pada berbagai bidang seperti game, robotik, dan transportasi. Salah satu algoritma LR yang populer adalah SARSA, State Action Reward State Action, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kontrol kebijakan dalam lingkungan yang diketahui. Salah satu lingkungan yang sering digunakan untuk menguji RL adalah taksi environment. Lingkungan ini adalah simulasi sederhana tempat agent taksi perlu mengambil dan mengantar penumpang ke tujuan mereka. Tujuan dari penggunaan algoritma SARSA pada environment ini adalah untuk melatih agent agar dapat belajar memilih tindakan terbaik yang dapat menghasilkan hadiah terbesar reward dalam situasi yang diberikan. Rumusan masalah dan tujuan. Dalam konteks penggunaan algoritma SARSA pada lingkungan taksi V3, terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi antara lain, bagaimana menghitung total hadiah kumulatif reward yang diterima agent selama proses pembelajaran untuk mengukur kinerjanya. Yang kedua, bagaimana menghitung dan memperbarui nilai rata-rata hadiah terbaik best average untuk mengevaluasi performa agent. Yang ketiga, bagaimana memilih tindakan action terbaik berdasarkan nilai fungsi Q. Tujuan dari penggunaan algoritma SARSA pada lingkungan taksi V3 adalah untuk mengajarkan agent memilih tindakan yang tepat berdasarkan keadaan lingkungan dan mencapai hadiah terbesar. Dengan menggunakan algoritma SARSA, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lebih tradisional. Selain itu, penggunaan algoritma SARSA pada lingkungan taksi V3 dapat membantu dalam mempelajari konsep RL secara lebih mendalam dan praktis. Teori algoritma RL SARSA. Algoritma RL SARSA, Set Action Reward State Action, adalah salah satu algoritma yang digunakan dalam reinforcement learning untuk mengatasi masalah kontrol kebijakan dalam lingkungan yang diketahui. Dalam konteks lingkungan taksi V3, algoritma SARSA digunakan untuk melatih agent taksi untuk memilih tindakan action yang tepat berdasarkan keadaan lingkungan state dan mencapai hadiah reward terbesar. Konsep dasar dari algoritma SARSA adalah mengestimasi fungsi nilai key function yang menghitung nilai reward yang diharapkan dari melakukan suatu tindakan pada suatu keadaan tertentu. Dalam konteks lingkungan taksi V3, nilai key dihitung berdasarkan posisi taksi, posisi penumpang, posisi tujuan, dan apakah penumpang telah mengambil atau tidak. Teori algoritma RR SARSA yang selanjutnya. Di sini terdapat rumus SARSA yang digunakan dalam algoritma ini. Yang pertama kita definisikan step, ada self, state, action, reward, next step, dan done. Di sini ada fungsi key yang tadi sudah dijelaskan. Next action sama dengan self selection, state action, next steps. Target reward di plus self gamma kali self key, next test, next action. Kemudian self key, state action, self alpha dikali target kurangi self key, state action, dan state action. Ini ada S, A, R, S, A. S-nya state, A-nya action, R-nya reward, I-nya state, A-nya action. SARSA. Kemudian
Selanjutnya ada pemodelan pada real world case. Kemudian RL pada taksi menggunakan algoritma SARSA untuk mengoptimalkan rute taksi. Agent belajar dari pengalaman masa lalu dan memutuskan tindakan berdasarkan keadaan saat ini, serta mendapatkan hadiah sebagai masukan dari lingkungan. Dengan memperbaharui keputusan yang dibuat di setiap langkah, agent belajar untuk memilih tindakan yang lebih baik dalam situasi yang berbeda, sehingga mendapatkan hadiah yang lebih besar. Model RN dapat mengoptimalkan perututan taksi dan meminimalkan waktu perjalanan. Selama proses belajar, agent juga dapat melacak kinerjanya dengan menghitung rata-rata, nilai hadiah terbaik, best average reward, dan nilai total kumulatif reward yang diterima selama proses belajar. Selanjutnya ada performa model. Performa model taksi vertikal menggunakan algoritma SARSA dapat diukur dengan mengamati beberapa metrik evaluasi seperti yang pertama ada reward. Reward merupakan jumlah nilai yang diperoleh oleh agent pada setiap episode permainan. Semakin tinggi nilai hadiah, maka semakin baik juga performa model. Yang kedua, best average reward adalah rata-rata nilai hadiah terbaik yang diperoleh oleh agent pada beberapa episode terakhir. Semakin tinggi rata-rata nilai hadiah terbaik, maka semakin baik juga performa model dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada kumulatif reward. Total hadiah yang diperoleh oleh agent selama proses belajar. Semakin tinggi nilai hadiah kumulatif, semakin baik juga performa model dalam meminimalkan waktu perjalanan dan mencapai tujuan dengan efisien. Selanjutnya, berikut performa model yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan gamma 0,9, epsilon 1, dan alpha 0,2. Dengan episodenya sebanyak 20.000, menghasilkan base average sebanyak 8,89. Dan untuk actionnya mendapatkan 5, rewardnya mendapatkan 20, dan kumulatif rewardnya mendapatkan 4. Kesimpulannya, berdasarkan permodelan pada taksi V3 menggunakan algoritma SARSA, dapat disimpulkan bahwa model tersebut dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengoptimalkan perutean taksi dan mencapai tujuan dengan efisien. Dalam proses belajar, agent belajar dari pengalaman masa lalu dan memutuskan tindakan berdasarkan keadaan saat ini, serta mendapatkan hadiah sebagai masukan dari lingkungan. Dengan memperbarui keputusan yang dibuat di setiap langkah, agent belajar untuk memilih tindakan yang lebih baik dalam situasi yang berbeda sehingga mendapatkan hadiah yang lebih besar. Performa model RR pada taksi V3 dapat diukur dengan metrik evaluasi seperti reward, best average reward, dan cumulative reward. Jumlah nilai hadiah yang diperoleh oleh agent pada setiap episode permainan reward menjadi indikator seberapa baik performa model dalam mencapai tujuan. Rata-rata nilai hadiah terbaik yang diperoleh oleh agent pada beberapa episode terakhir, best average reward menunjukkan seberapa baik model dalam mengambil keputusan. Sedangkan total nilai hadiah yang diperoleh oleh agent selama proses belajar, cumulative reward menunjukkan seberapa baik performa model dalam meminimalkan waktu perjalanan dan mencapai tujuan dengan efisien. Kemudian saya akan sedikit menampilkan codingan dari SARSAS taksi V3 ini. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya pada penggunaan SARSA taksi V3 ini menggunakan gamma sebanyak 0,9, epsilon 1, dan alpha 0,2 dengan episodenya sebanyak 20.000 dan menghasilkan base average reward sebanyak 8,91. Kemudian di sini kita menampilkan plotnya juga. Sebelum mencapai 2000, di sini ada 10-1, dan setelah mencapai 20.000 episode maka hasilnya sebanyak 9,9 Kemudian untuk replay stepnya di sini kita akan melihat bahwa untuk menghasilkan action, reward, dan combo rewardnya akan berada di mana.
Untuk action-nya mendapatkan 5, reward-nya mendapatkan 20, dan kumulatif reward-nya mendapatkan 9. Untuk file yang digunakan di sini terdapat 3, yaitu ada agent PY dan main, kemudian monitor PY. Kita dapat lihat untuk agent PY terdapat kodingan seperti apa. Di sini terdapat sebuah algoritma SARSA yang tadi adalah untuk menjalankan sebuah kodenya, menjalankan sebuah algoritmanya. Di sini ada SARSA-nya. Menggunakan key, state action, target reward, key state action juga. Kemudian untuk monitornya ini untuk menentukan jumlah episode sebanyak 20.000. Jika ingin mengganti menjadi 10.000 juga bisa. Kemudian untuk main PY-nya di sini untuk menampilkan hasil plotnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan dalam proses pengerjaan ujian praktik dan presentasi pada domain reinforcement learning, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.